sakit apa, asam urat, ada kolesterol. Jadi istilahnya kita misalnya saya mengobati pasien kita, itu otomatis ya kita dua-duanya mengobati gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di kantor DPC seperti di jam dalam rangka kegiatan pelatihan bioelektrik. Tak lupa kita panjatkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baiklah Bapak-bapak, Ibu sekalian, tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua DPC Jam, yaitu Bapak Rudi. Kami persilakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagi Allah dalam memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga kita semua dapat hadir pada hari ini di sini dalam rangka untuk mengikuti pelatihan biologi. Insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Sebelum itu, saya selaku ketua panitia di sini mengucapkan kepada Bapak dan Ibu semua selamat datang, selamat belajar bioelektrik. Dan tak lupa kepada Pak Enda selaku Ketua DPD Provinsi Pimpinan dan juga selamat datang. Dan terima kasih atas waktu dan kehadirannya di sini. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ada baiknya cerita sedikit tentang seperti ini. Jika berdiri sebagai organisasi itu selama 3 tahun, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2018. Jadi secara organisasi baru 3 tahun. Tapi kalau untuk praktek terapisnya sudah puluhan tahun. Tak waktu sudah melakukan peran itu sudah bertahun, 9 tahun. Tapi kalau organisasi baru 3 tahun sendiri. Untuk SK sudah ada, dari Kementerian HAM sudah ada, jadi organisasi kita legal. Misalnya jangan khawatir ini apa ya. Dan seperti ini mempunyai visi-visi. Salah satu visi-visinya itu mencetak satu sertifikat. Visinya menjadikan umat. Nanti akan dijelaskan kenapa visinya itu menjadikan umat. Jadi saya juga nggak kita lupa lama karena materi kita lagi bekerja hanya sebagai ketua panitia jika menemukan aplikasinya dan sebagainya. Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudi. Ya, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mungkin sambil menunggu juga yang mungkin belum datang, baik kita mulai saja pelatihan kita hari ini. Mungkin perkenalan dulu ya, istilahnya biar kita akrab juga. Mungkin nanti kapan kita ada acara kumpul kan udah enak ya, udah saling enak. Nama lengkap saya Hendra Arisandi. Saya tinggal di perumahan Hang Tuah Permai, Pak, Ganet, Tanjung Pinang, di sekitar Batu 12. Kemudian istri seorang dokter,
beliau tugas di Puskesmas Batu 10. Jadi selain dokter pun beliau pun terapis juga. Jadi beliau juga ada belajar totok punggung, ada juga belajar juga puasa, rokan gitu kan, dan yang lain juga mungkin akupuntur dan lain-lain. Nah, jadi paling tidak memang kita harapkan lah gitu kan, kedepannya memang suami istri belajar gitu kan. Jadi kayak saya terus terang backgroundnya ekonomi nih Pak ya, cuman karena istri seorang dokter gitu kan, istilahnya bisa mengobati orang, istilahnya tidak mungkin istri kita ini atau mungkin keluarga kita ini bisa mengobati kita terus gitu kan. Nah, makanya dengan kita belajar ini, kita harapkan kita menjadi dokter rumah tangga juga, dokter pribadi lah gitu kan. Nah, makanya kita harapkan ke depannya kalau bisa ya mungkin sekarang cuma bapaknya atau ibunya yang ikut gitu kan, cuman ke depannya nanti kita harapkan dua-duanya bisa belajar gitu kan. Syukur-syukur nanti pas ada pelatihan selanjutnya ikut juga gitu Pak, baik di kegiatan bioelektrik maupun pelatihan-pelatihan lainnya. Mungkin saya ingin tahu dulu dari bapak-bapak, ibu-ibu ini yang sudah pernah ikut pelatihan terapi, terserah lah, pelatihan terapi apa saja gitu kan, baik otot punggung, bekam atau lainnya, bisa angkat tangan. Dari ibu-ibu, 1, 2, 3 ya. Pelatihan apa nih ibu? Puasa, ibu? Puasa juga, ibu? Puasa sama bioelektrik ya. Kalau bapak-bapak? Saya belajar langsung. Bekam. Bioelektrik, bapak? Saya belajar sama beliau. Belajar apa Pak? Pak. Bioelektrik ya. Ya, ya paling tidak secara gambaran, karena gini Pak, saya terus terang belajar awal itu di totok punggung Pak ya. Totok punggung, cuman karena rasa ingin tahu kita kuat gitu kan, nah makanya belajar yang lain-lain gitu kan. Karena saya pikir gini, saya belajar awal itu totok punggung, cuman pas baru belajar banyak pasien berat yang kita tangani, ada jantung, ada stroke, ada cuci ginjal gitu Pak, cuci darah gitu kan. Nah itu kan luar biasa gitu kan. Nah makanya saya megang orang stroke itu ya mungkin udah belasan orang lah gitu kan. Nah cuman saya pikir kurang keilmuan kita gitu kan. Nah, mungkin jam terbang kita kurang ataupun mungkin harus kita tambah dengan keilmuan lain. Nah makanya dengan adanya bioelektrik ini paling tidak ya ada nilai plusnya gitu kan. Nah, jadi dengan keilmuan dan mudah-mudahan ya saya harapkan nanti kita dengan keilmuan ini betul-betul diterapkan Pak. Soalnya sebagai gambaran gitu kan, kebanyakan lah gitu kan, baik di terapi apapun, misalnya 20 orang yang ikut pelatihan, itu paling 5 orang saja yang betul-betul menjalankan gitu kan. Kalau yang lain itu ya berbagai macam alasan lah, istilahnya takut lah, ragu lah gitu kan. Makanya kita harapkan dipaksakan Pak. Soalnya kalau tidak dipaksakan itu tidak akan jadi gitu kan. Jadi nggak usah khawatir gitu kan. Istilahnya semua terapi pun istilahnya selama kita mengikuti SOP itu jarang istilahnya kejadian fatal gitu kan. Kecuali mungkin kalau yang pengambilan darah lah kayak pasbu, nah itu harus hati-hati juga gitu kan. Karena kalau kita terlalu banyak pun ataupun di titik-titik mungkin yang kayak di kepala itu memang kalau tanpa keilmuan yang kuat itu bisa sedikit resiko gitu kan. Cuman kalau untuk bioelektrik, totok punggung dan lainnya aman gitu kan. Nah, baik, kita mulai saja. Ya, selamat datang Pak ya. Silakan di sini Bu. Ya, biar kelihatan di fokusnya.
Baik, untuk Perti sendiri, nah ini bapak-bapak bisa lihat ya, singkatan dari Persahabatan Ibu Indonesia. Ya. Jadi memang kalau untuk Perti ini memang kita lebih khususnya ke bioelektrik gitu kan, namanya seperti rompi saya ini gitu kan. Istilahnya memang ini kan Perti gitu kan, persatuan. Makanya ada juga yang disebut Tibun Nabawi. Tibun Nabawi kan istilahnya ya lebih ke sana lah gitu kan, ke Madinah gitu kan. Nah kalau kita kan Indonesia gitu kan, lebih istilahnya pengobatan tradisional, cuman ala Indonesia. Cuman kan selama itu tidak melanggar syariat gitu kan, kemudian juga tidak bertentangan, ya bisa juga kita sebut dengan Tibun Nabawi gitu kan. Karena kadang bingung gitu Pak, mana yang Pak itu Tibun Nabawi pengobatan ala Rasulullah berarti bekam aja. Ya tidak seperti itu juga gitu kan. Jadi seperti herbal pun itu sebenarnya Tibun Nabawi juga gitu kan. Karena memang cara-cara tradisional yang intinya memang tidak bertentangan dengan syariat gitu. Jadi bisa kita sebut dengan Tibun Nabawi, bisa juga ya kita sebut juga dengan Tibun Indonesia, lebih ke Indonesia aja lah gitu. Nah, untuk pendiri ini Bapak Wahyu Pujananto ya. Jadi selaku pendiri maupun selaku ketua yayasan ini beliau Bapak Wahyu Pujananto. Nanti kita masukkan bapak-bapak semua di grup, nanti bisa langsung berinteraksi dengan beliau. Jadi beliau sebenarnya enak gitu kan. Kalau kemarin wabah yang gelombang kedua ini tidak jadi, rencananya mau kita datangkan ke Tanjung Pinang. Cuman pas kemarin lagi bulan-bulan Juli kalau tidak salah, jadi di Batam juga batal, otomatis ke Tanjung Pinang juga batal, makanya beliau tidak bisa datang. Nah jadi di sini yayasan berdiri di 19 Oktober 2018. Cuma kan pengobatan ini sebenarnya termasuk pengobatan yang sudah sangat-sangat lama gitu kan. Cuman istilahnya ya biar lebih legal secara negara, nah makanya lah dibuat yayasan sehingga ya kedepannya kalau kita mengadakan pelatihan-pelatihan ini lebih istilahnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita metodenya bioelektrik. Bio ini kalau singkatan kan bioelektrik. Bio ini istilahnya makhluk hidup Pak ya. Makhluk hidup ya kita lah sebagai penerapis. Kalau elektrik ini kan listrik gitu kan, berhubungan dengan listrik. Nah cuman ya kadang ada yang gini juga Pak, ada yang kerjanya di listrik, mungkin dia servis kipas, servis TV, cuman pengalaman saya malahan suruh terapi ini takut gitu kan, karena mungkin keseringan kesetrum gitu kan. Nah, cuman ya insya Allah ini sangat-sangat aman gitu kan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ikut pelatihan ini tak usah ada khawatir, takutlah apalah gitu kan, karena ini sudah dipraktekkan, sudah tahunan, kemudian seluruh Indonesia, kemudian cabangnya kita seluruh Indonesia. Malahan dari Pak Wahyu ini kita ada semacam mobil keliling Pak. Jadi misalnya ada 4 terapis keliling, misalnya di Sumatera, dari Lampung ke Palembang sampai Aceh gitu kan. Jadi istilahnya ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan masalah keilmuannya. Nah, kemudian untuk visi dan misi dari Perti ini memiliki visi berdakwah untuk menyehatkan umat. Nah, jadi intinya memang kita berdakwah Pak ya. Istilahnya dengan kita mempunyai ilmu ini paling tidak kita ya bisa sekalian berdakwah. Paling tidak ada yang bisa kita sharing gitu kan. Karena kebanyakan kan baik di masjid ataupun di lingkungan kita pasti ada yang sakitnya gitu kan. Nah, kebanyakan kan orang sakit juga ada juga yang tidak sholat ataupun mungkin karena dengan alasan apapun mau sholat akhirnya saya tidak bisa wudu. Ternyata kan bisa kita ajarkan pakai ini tayamum gitu kan. Nah, cuman makanya kita pendekatannya ini melalui
pengobatan ini lebih enak Pak, gitu kan. Itu pengalaman saya sendiri lah gitu kan. Kemudian dari misi bisa kita sebut ada 3: mencetak terapis yang handal, kedua kita melakukan bakti sosial, kemudian menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Nah, jadi yang nomor 3 kita juga ada semacam herbal gitu kan. Bisa ditengok Bu herbalnya. Nah, propolis nih, ini propolis ini ya. Jadi memang produk seperti ini cuma 2. Nanti yang alat kesehatan itu yang untuk kita bioelektrik dan propolis. Nah, jadi ini gitu kan. Yang mudah-mudahan nanti ada herbal yang lainnya gitu kan. Karena memang sangat-sangat terjangkau. Terus terang kayak pelatihan-pelatihan, saya anggap pelatihan di Perti atau bioelektrik ini termasuk paling murah Pak. Terus terang kita 150 sudah dapat alat gitu Pak ya. Kalau di tempat lain itu kadang 1 juta itu cuma pelatihan kok gitu kan. Jadi istilahnya sangat-sangat murah dan sangat-sangat bermanfaat. Kemudian yang ini pun kita banding produk yang lain cukup murah gitu kan. Kalau tempat lain mungkin yang British propolis itu sekitar 250.000 gitu kan. Nah, kalau ini kan paling di angka 80.000 gitu kan. Nah, jadi memang sesuai dengan misinya menyediakan produk berkualitas dan harga terjangkau. Nah, kemudian kenapa menyehatkan umat, termasuk yang tadi misinya? Karena sekarang budaya konsumsi kan memang untuk obat kimia sangat-sangat kuat Pak ya. Istilahnya bagi masyarakat yang memang belum pernah ikut kegiatan terapis ataupun pelatihan Pak. Karena istri gini Pak, istri saya kan biasanya megang itu di poli lansia untuk orang tua itu Pak ya. Nah, kalau di ilmu kedokteran itu 2 aja Pak. Kalau tidak dikasih obat, tidak mempan obat, akhirnya dioperasi gitu kan. Kebanyakan gitu aja. Kalau di terapi itu sangat-sangat jarang lah, apalagi di puskesmas gitu kan. Nah, kebanyakan orang tua kan dikasih obat. Padahal kalau orang tua itu kan mungkin ginjalnya sudah bermasalah, hatinya bermasalah, ataupun organ lainnya bermasalah. Tanpa dikasih obat kimia, maka ginjalnya akan semakin bermasalah. Nah, makanya kalau orang tua itu tidak bisa, misalnya asam urat, terus kita kasih dokter gitu kan, dikasih obat kimia. Penyakit asam urat itu sebenarnya bermasalahnya di ginjal gitu kan. Nah, semakin kita kasih obat kimia, ginjal ini kan penyaring gitu kan, maka ginjalnya akan semakin parah gitu kan. Nah, makanya kalau obat kimia jangka panjang itu tidak baik gitu kan, karena dia kan namanya mengandung zat kimia lah, istilahnya pasti ada yang menempel, tidak akan terbuang gitu kan semuanya. Nah, makanya istri kenapa dia belajar dengan terapi, karena dia tahu gitu kan, tidak mungkin ya kalau masalah uang, siapa yang mau uang gitu Pak ya, istilahnya udah kasih aja kan, gampang gitu kan. Cuman kan kita mikir kasihan gitu kan, kita kasih obat terus gitu kan, jangka panjangnya ginjalnya rusak. Kalau sudah ginjal rusak, otomatis kan ya semua rusak gitu kan, karena dia yang akan menyaring racun gitu kan. Nah, makanya paling tidak kita bisa yang berdakwah juga, ngasih tahu juga dengan pasien. Kalau bisa kita lakukan terapi, kalau kita bisa kasih herbal, kenapa harus kita pakai obat kimia gitu kan? Cuman ya karena mungkin pengetahuan masyarakat umum tahunya kan obat sakit kepala apa, paramek, sakit mah apa, kasih proma gitu kan, itu yang simpel. Cuman secara jangka panjang itu kita lakukan terus, itu akan merusak organ-organ kita. Nah, yang kedua adalah
budaya masyarakat kita, yaitu dukun Pak ya, khususnya ya tetap di mana saja, baik di Jawa maupun di daerah kita kan, apalagi daerah kepulauan Pak ya, istilahnya kalau sakit kan minta air lah gitu kan. Ya kalau sesuai dengan syariat, bacaannya mungkin bacaan ruqyah, bacaan Al-Quran, tidak ada masalah gitu kan. Cuma takutnya kan ada bacaan-bacaan lain yang ternyata mungkin terselip lah, mungkin ada jinnya di sana. Nah ini yang memang kita hindari gitu kan. Nah makanya dengan kita belajar ini, belajar terapi maupun herbal, paling tidak kita bisa kasih tahu. Kita kan banyak juga kayak pengobatan di Tembeling gitu, Pak Antri gitu kan. Karena kita daftar pagi, sore baru di terapinya. Cuman yang saya tidak tahu secara langsung ke sana gitu kan, apakah sesuai dengan syariat ataupun misalnya herbalnya itu betul-betul tidak ada campuran. Kita kan tidak tahu kalau memang mereka non muslim atau lagi mungkin dia orang kaya ataupun orang dari mana, takutnya kan ada campuran yang tidak sesuai gitu kan. Nah makanya kan saya kayak mau batin itu, Pak pernah terapi di mana? Tembeling. Yang kita tahu kan ya memang di sana sinse, cuman kan istilahnya bukan orang muslim gitu kan. Nah ini paling tidak kalau bisa yang pengobatan ini orang muslim kan paling tidak kita jaga gitu kan, jangan sampai obat ataupun caranya tidak sesuai dengan bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian di sini juga dakwah ini, karena memang ini bagian dari slogan dari parti, paling tidak ya kita ikutin ya gitu kan. Berdakwah adalah merupakan kewajiban dan tidak harus kita jadi ustadz semua, tidak harus jadi ulama semua gitu kan. Kita yang sudah belajar pengobatan ini kita bisa berdakwah gitu kan. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, kebanyakan orang yang sakit, stroke ataupun apa yang memang di tempat tidur tidak bisa apa-apa lagi, kebanyakan tidak sholat itu Pak. Nah, ya dengan macam-macam alasan lah gitu kan. Nah makanya dengan kita belajar ini ya otomatis inilah ladang kita gitu kan. Kita bisa mengajarkan sholat, kita bisa mengajarkan yang lain-lain. Nah jadi paling tidak kita bisa gitu kan apa yang bisa kita bagi. Kemudian, nah ini masalah keuangan gitu kan. Ya ada juga istilahnya, memang kita tidak bisa istilahnya bukan tidak mau Pak ya, istilahnya kita mencari uang juga gitu kan. Misalnya pasti suatu saat nanti kalau kita tekuni pasien kita semakin banyak gitu kan. Nah, cuman kalau bisa kan ada sisi kita mencari materi, ada juga kita bakti sosial lah gitu kan. Jadi nanti kalau memang ada yang tidak punya uang ya tidak apa-apa, kita gratiskan saja gitu kan. Apalagi pengobatan bioelektrik ini saya anggap tidak pakai tenaga gitu kan. Cuman kita pegang-pegang aja badannya. Beda dengan pengobatan lain, totok punggung lah gitu kan. Kalau totok punggung ini kalau tidak pakai power, kalau kita kurang berkeringat dikit, ya itu mungkin kurang manjur itu Pak ya pengobatannya, karena memang ada titik penekanannya, ada penguraiannya. Cuman kalau bioelektrik ini asal SOP-nya betul, kita cuma megang-megang gini aja Pak. Tidak ada keringat sama sekali gitu kan, tidak ada capeknya gitu kan. Nah makanya kita mau bakti sosial tiap hari pun bisa gitu kan. Nanti ketemu kawan di masjid, ya udah kita terapi saja gitu kan. Istilahnya sambil kita juga ya silaturahmi gitu kan. Karena ya tidak semua orang suka gitu kan bisa cepat ngobrol. Cuman kalau kita langsung kita tawarkan pengobatan, siapa yang tidak mau apalagi gratis gitu kan. Nah, slogan dari parti ini atau pengobatan bioelektrik ini berdakwah dengan metode. Kenapa disebutkan berdakwah dengan metode? Metodenya kan bioelektrik. Karena ya memang banyak juga gitu kan. Malahan dia mendakwahkan metodenya Pak gitu kan. Kembali gitu kan. Harusnya kita berdakwah. Metodenya apa? Ya melalui bekam bisa, melalui bioelektrik bisa gitu kan. Jangan kembali. Malahan kita promosi, oh ini kita ada
apa gitu kan, ada terapi ini yang sangat hebat, malahan kita mendakwahkan cara terapinya gitu kan, ini yang salah, balik gitu kan. Jadi lebih baik kita berdakwah dengan macam-macam lah, bisa lihat foto punggung, bisa bioelektrik maupun yang lainnya. Nah, ini kantor pusat kita di Kelurahan Binsi Harjo, Karangrejo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, jadi pusatnya di sini gitu ya, kita di Yogyakarta, dan memang Wahyu pun orang sana gitu. Nah, untuk yang mempelajari ini memang wajib muslim maupun muslimah. Nah, jadi kalau kita mau ngajarin yang lain wajib ya Pak ya, memang aturannya. Cuman kalau pasien kita terserah Pak, mau Nasrani, mau agama apapun pasien kita silakan gitu kan. Cuman kalau untuk yang menjadi terapis dari bioelektrik ini wajib orang-orang muslim. Nah, kemudian tadi yang saya sudah jelaskan, ini sudah sangat-sangat lama sebenarnya gitu kan. Kemudian seperti akupuntur pun dia memakai listrik. Istri saya kan memakai akupuntur medik. Dia dihubungkan dari jarum-jarum itu biasanya ada kabel, pakai listrik juga gitu kan. Ataupun mungkin yang akupuntur pakai pulpen, ada juga gitu kan. Yang istilahnya kita pegang itu langsung tar gitu kan. Nah, jadi ada juga pengobatan lain. Nah, makanya kenapa seperti kalau di ilmu kedokteran juga ada juga seperti untuk terapi denyut jantung gitu kan. Kalau kita nonton film-film kan ada gitu kan. Nah, itu juga berbasis listrik juga gitu kan. Sebenarnya banyak, baik di ilmu yang secara tradisional maupun di ilmu kedokteran ini memakai basis listrik. Jadi bukan hanya di bioelektrik. Nah, jadi ini seperti tadi saya jelaskan, ada pen akupuntur, ada juga yang akupuntur yang memakai kabel ataupun terapi-terapi lainnya. Kemudian mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat juga gitu kan, kalau kita kan ini dihubungkan nanti dengan kabel. Ada juga yang kayak orang sakti gitu kan, dia tidak pakai kabel, tahu-tahu kok nyetrum gitu kan. Ternyata itu ada alatnya itu Pak, alatnya itu dikantongin gitu. Itu bisa dicas, jadi istilahnya badannya bisa ada aliran listriknya. Jadi kok pakai ada listriknya, padahal istilahnya ada alatnya gitu kan. Nah, itu ada juga dijual bebas. Kalau alatnya ini kita cari di Shopee, di Tokopedia banyak gitu kan. Cuman istilahnya ya cara penggunaan ini memang kita harus ada ilmunya. Nah, kemudian untuk sumber dari energi ataupun untuk kegiatan lain sama sebenarnya, kita merubah saja gitu kan. Jadi seperti kipas angin gitu kan, itu merubah dari energi listrik menjadi energi gerak gitu kan. Kemudian setrika juga sama gitu kan, dari energi listrik menjadi energi panas gitu kan. Nah, itu makanya kenapa banyak dari kegiatan lain pun sebenarnya memakai tenaga listrik gitu kan, cuman kita langsung saja gitu kan. Nah, bioelektrik bagaimana ini? Nah, ini bisa kita baca di sini. Alat bioelektrik itu yang utamanya sebenarnya tubuh manusia tuh Pak. Jadi badan kita ini sebagai alat utamanya. Jadi kalau alatnya ini nanti ini sebenarnya alat penghubung saja. Kita untuk mendapatkan listrik itu terhubung ke badan kita. Nah, jadi ini kan ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Nah, jadi nanti sama istilahnya dengan kalau kita menggunakan alat-alat listrik, ada kabelnya, ada positif, ada negatifnya gitu kan. Nah, kemudian kenapa bioelektrik ini
bagus karena dua-duanya diterapi gitu kan. Maksudnya kita sebagai penerapis pun semakin kita sering menterapi pasien, itu kita menterapi badan kita juga gitu kan. Kalau misalnya bekam tidak mungkin kan kita terapis ya cuman yang dibekam saja yang diobati, ataupun mungkin yang pengobatan tokok punggung ya otomatis cuma yang diobati. Cuman kalau yang bioelektrik ini dua-duanya terobati gitu Pak. Jadi Bapak ada sakit apa? Asam urat, ada kolesterol. Jadi istilahnya kita misalnya saya mengobati pasien kita, itu otomatis ya kita dua-duanya mengobati gitu kan. Ini hebatnya pengobatan dengan bioelektrik, beda dengan pengobatan lainnya gitu kan. Makanya ada juga malahan ya saya terus terang awal-awal belajar ini juga menterapi sendiri gitu kan, cuman ini tidak disarankan gitu kan. Istilahnya positif negatif ini bisa kita pakai sendiri gitu kan. Misalnya satu di tangan, satu di kaki, cuman itu tidak disarankan gitu kan. Jadi bagusnya makanya kita kenapa kumpul, kita harapkan ke depannya paling tidak nanti di sini karena ada Pak Budi, ini kita harapkan 2 minggu ke depan kita mengadakan bakti sosial. Jadi dengan silakan setelah pelatihan ini dipraktekkan sebanyak-banyak. Cuman bagusnya keluarga dulu Pak ya, keluarga dulu, keluarga terdekat, kalau bapaknya ke istrinya, kalau ibunya ke suaminya dipraktekkan. Nah kalau sudah semakin berani, SOP-nya sudah bagus, sudah tidak kagok lagi, baru kita praktekkan ke kawan-kawan kita. Gitu, ya. Jangan nanti karena terlalu semangat kita kan baru belajar atau langsung ke kawan-kawan arisan ataupun kawan masjid, takutnya kita belum pas, memang ada kalau tidak pas kaget-kaget gitu Pak. Istilahnya ada masanya kaget gitu kan, namanya setrum nih ya, cuman setrumnya intinya ini bagus gitu kan, maksudnya ada penghalangnya, maksudnya kan nanti ini bisa kita atur gitu kan, mau kuatnya sebagaimana tegangannya, ini bisa kita atur. Jadi penerapislah nanti yang mengaturnya gitu kan. Cuman untuk yang terapis pun maksudnya kalau merasakan badan sakit otomatis ada nanti refleksnya gitu kan, akan melepas gitu kan. Nah jadi makanya kenapa di sini bisa saya sebutkan bahkan dari Pak Walinya ini sangat-sangat aman gitu kan. Bahkan kalau misalnya lagi cuaca mendung, hujan gitu kan, tahu-tahu kan kadang ada petir gitu kan, kita lagi menterapi, nanti otomatis kita misalnya lagi menterapi pasien, kita terkejut gitu kan, pasti akan dilepas sendiri gitu kan, jadi tidak akan nempel kayak setrum gitu. Jadi misalnya kalau kena listrik gitu kan, ini aman berdasarkan yang sudah gitu kan. Tidak akan kita istilahnya dua-duanya kena petir gitu, tidak gitu kan. Jadi otomatis nanti lepas gitu kan. Itulah makanya di sini bisa kita sebutkan aman gitu kan. Jadi kita ada memang tubuh kita ini kompleks Pak ya. Jadi kalau kita disakiti otomatis kan refleks gitu kan. Kalau dicubit pasti kita kan menghindar. Nah sama juga dengan ini gitu kan. Kalau terasa sakit otomatis nanti ada refleksnya. Nah, jadi sudah sedikit saya sebutkan, tubuh kita ini ada springnya, pemutusnya gitu kan. Pemutusnya ini apa? Kayak gerak refleks kita gitu kan. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu salah cara SOP-nya, otomatis nanti akan sedikit terkejut gitu kan. Pas pegang langsung terkejut, kayak kesetrum kecil gitu kan. Nah, otomatis kan langsung kita lepaskan gitu kan. Nah itu makanya kenapa tubuh kita ini ya aman gitu kan, karena kompleks, ada gerak refleksnya gitu kan. Jadi jangan khawatir ya kalau kayak di film-film kan udah dipegang entah mesin cuci apa kulkasnya nempel gitu kan. Kalau sini tidak nempel, kalau ini ada yang menyakiti tubuh kita otomatis kita akan melepas gitu kan.
baik dari pasien maupun kita penterapisnya. Nah, apalagi kan yang pasiennya nanti menginjak yang bagian negatif. Kalau yang kita penterapisnya, kita menginjak yang positifnya gitu kan. Jadi dua-duanya, cuman untuk kekuatan hantaran arusnya ini yang bisa mengatur ini penterapis. Jadi semacam nanti kopling Pak. Jadi kalau terasa agak kuat nanti tinggal diangkat kakinya gitu kan. Berarti arusnya nanti bisa kita lemahkan. Jadi ini bisa kita atur gitu kan. Jadi arusnya ini bukannya kayak arus yang listrik langsung kita nempel terkejut, tidak. Kemudian nanti selain ini berhubungan dengan badan, kalau yang pasien dia otomatis kan negatif. Kalau yang negatif ini kosong, tidak ada listriknya. Cuman yang kita yang penterapis ini yang ada istilahnya aliran positif, dan ini pun nanti kita lapisin dengan uang ataupun bahannya semacam kertas sehingga arusnya betul-betul sangat-sangat lemah gitu. Cuman kalau yang baru mungkin kalau tidak lapisannya semakin tebal mungkin agak terasa agak kuat. Cuman semakin kita sering, semakin memakai alat ini terbiasa nanti Pak. Jadi malahan kalau yang kawan-kawan di Batam itu termasuk ya harus kuat gitu ya. Cuman ya terbiasa itu Pak ya. Malahan kalau kayak tangan ini Pak ya, kita kalau kuat itu bisa sampai ke bengkok gitu Pak. Ada harusnya gitu kan. Kemudian juga kalau kayak di sini kan dia macam-macam Pak ya. Ada juga nanti megang di kepala, ada megang di badan. Kalau misalnya megang di sini gitu kan, sampai nanti bibir kita bisa ikut mencong gitu kan. Istilahnya mengikuti semakin kuat. Cuman ya nggak apa-apa. Itu kan mengobati gitu kan, bukannya istilahnya merusak gitu kan. Jadi mencong itu pun ya karena dia ada yang diperbaiki gitu kan. Jadi macam-macam penyakit Pak. Bisa nanti yang paling ringan dari sakit gigi, ada yang bisa untuk yang kanker, ada juga buat tumor gitu kan. Dan yang lebih yang saya alami gitu kan, untuk orang-orang tua. Nah, orang tua gini kan. Orang tua ini kan mungkin ada yang karena sakitnya sudah sangat-sangat parah, ini badannya sudah kurus gitu kan. Ataupun baru kita pegang dikit dia udah kesakitan. Kan macam-macam, ada yang sakitnya asam urat baru kita sentuh aja, ataupun mungkin dia saraf kejepit baru kita sentuh saja udah kesakitan. Nah, bagaimana menterapinya? Bingung kita kan. Nah, otomatis kan kalau herbal silakanlah diminum gitu kan. Cuman kalau pokok punggung tidak bisa gitu kan. Baru kita pegang saja sakit. Kita bekam orang tua, darahnya kan sudah dikit, tidak mungkin kita akan membekam gitu kan. Nah, makanya kalau kita sudah belajar macam-macam keilmuan ini harus tahu Pak, jangan sembarangan gitu kan. Misalnya, saya udah belajar bekam, apapun dia dibekam gitu kan. Orang tua dibekam. Takutnya kalau tidak tahu keilmuannya, silanya enak dibekam nih, enak dibekam, besoknya dibekam lagi, besoknya dibekam. Untuk darah itu kan sebenarnya energi gitu kan. Jadi kalau setiap hari diambil energinya, bagaimana gitu kan, apalagi orang tua. Jadi ada kejadian gitu kan. Cuman ini di Pastu kan mungkin tahu Pak ya, yang dicolok dia tahu darahnya kan agak mencerah gitu kan. Jadi orang tua itu yang menterapi ini cucunya, enak nih, yang kakeknya ini kan, enak nih di Pastu gitu kan. Besoknya minta di Pastu lagi gitu kan. Cuman karena baru belajar kan, bagus nih gitu kan. Akhirnya tak 2-3 harinya lagi di Pastu lagi. Itu kan darah itu kan energi. Akhirnya karena ya ketidaktahuan yang penterapis ini, karena darahnya diambil terus, akhirnya kakeknya meninggal gitu kan. Nah, ini kan jangan sampai seperti ini gitu kan. Maksud saya ya kita fanatik dengan keilmuan kita gitu kan, baik otot punggung, baik bekam, cuman kita harus lengkapi dengan keilmuan lainnya gitu kan. Jangan sampai nanti kita paksakan. Ini
orang yang mau sakit apapun, pokoknya kita tokok punggung aja, hajar aja gitu kan. Nggak bisa seperti itu gitu kan. Nah makanya kenapa orang tua itu, kalau tidak bisa lagi kita pegang sakit semua, kita bioelektrik saja. Bioelektrik ini bisa nyaman saja gitu kan. Kita megang-megang saja gitu kan. Nah kalau kita tidak tahu ilmu herbal, ya nggak apa-apa, kita tanya kawan, oh bapak ini bagusnya kasih herbal ini, kita minta herbalnya ke kawan kita. Bisa seperti itu. Jadi kita saling melengkapi gitu kan. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi contohnya kalau kita kesulut rokok gitu kan, otomatis kan melepas gitu kan, istilahnya refleks gitu kan. Tidak mungkin kita di sudut rokok ini kita diam saja gitu kan, otomatis kita langsung menarik gitu kan, itu ada gerak refleks kita. Sama dengan bioelektrik ini juga. Jadi misalnya kalau ada sakit, baik penterapis pun dia akan melepas gitu kan, ataupun yang diterapis pun yang diterapi pasien itu akan dia mengangkat kakinya sehingga arusnya langsung putus semua. Nah makanya kan ini sebenarnya ya sebagai pemutus arus juga, baik penyambung maupun pemutus arus. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kita sharing-sharing aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mengganjal dari sedikit yang saya jelaskan. Silakan. Ini positif negatifnya yang mana nih? Ini nanti positif negatifnya ini kita bisa tes melalui tes pen. Nanti makanya kita 150 ini sudah dapat alat, cuman untuk tes pennya jadi masing-masing. Nah, silakan di manapun banyak, di swalayan, di toko besi ada semua. Jadi kita tes dulu nanti. Kalau yang ada berwarna merah atau nyala, nah ini otomatis yang positifnya. Cuman kalau kita pakai tes pen ini kosong, ini berarti yang negatifnya. Gitu. Ini negatif nanti yang di pasien. Iya, yang di negatif yang di pasien. Kemudian kadang ada juga yang bocor masalah arusnya gitu kan. Pas kita tes ternyata hidup semua. Ini gimana gitu kan? Nah kalau kita hidup semua, kita pindah cari colokan tempat lain. Bisa jadi mungkin di arusnya di rumah kita itu ada kebocoran gitu kan. Jadi mungkin satu tempat aja bocor, tidak mungkin semua bocor semua. Cuman kalau bocor semua rumah kita, ya otomatis ya memang tidak bisa. Gitu kan. Jadi wajib satu nampak positif gitu kan. Cuman kalau dua-duanya positif, itu berarti kita ceklah rumah kita gitu kan. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Ya silakan Bu. Apa saja apa pasien? Oh ada gangguan. Berarti gerak mereka tidak ada gitu ya? Ya. Sebenarnya gini, yang mengontrol arus ini penterapis. Jadi dua-duanya nanti merasakan, bukan hanya pasien aja yang merasakan. Jadi misalnya kita pegang punggungnya gitu kan, ini harusnya sangat-sangat kuat terasa di tangan kita gitu kan. Di pasien yang bermasalah, malahan seperti pasien itu diabetes, itu karena selnya sudah berantakan, itu susah masuk gitu kan, malah tidak masuk arusnya. Maksudnya arusnya ada, cuman dia tidak terasa gitu kan. Di badan kita terasa gitu kan. Nah, cuman semakin kita sering, sudah 2-3 kali kita terapi, otomatis nanti semakin cepat masuknya gitu kan arusnya. Jadi jangan heran nanti pas kita menterapi seorang pasien kok nggak masuk arusnya gitu kan. Bisa jadi di pasien itu karena sudah banyak penyakitnya, karena selnya berantakan, otomatis dia memperbaiki dulu. Jadi dari bioelektrik ini memperbaiki dari sel-selnya, mungkin dari terapi kedua, ketiga nanti baru gampang arusnya masuk.
seperti itu. Jadi penterapisnya nanti Bu yang merasakan juga. Jadi pemutusnya ini kalau ada sakit ya penterapisnya otomatis memutuskan gitu kan. Jadi bukannya cuma pasien. Jadi dua-duanya merasakan harusnya gitu kan. Kalau terlalu kuat ya kita lemahkan gitu kan. Jadi gitu Bu ya. Cukup jelas Bu ya. Sekali cuman kalau sudah semakin sering ya kita kasih jeda lah, mungkin 5 hari sekali gitu kan. Ya karena nanti kan kita mungkin tidak bisa juga. Ya, kalau ini kan bisa untuk mengobati macam-macam penyakit gitu Pak ya. Itu ada SOP-nya nggak? Misalnya penyakit A, teknik pengobatannya seperti ini, penyakit B seperti ini gitu. Nanti ini masuk ke materi Pak ya. Ini ada bagian dari materinya seperti apa gitu kan? Apakah titiknya beda atau caranya seperti apa gitu kan? Nanti ini ada di materi kita nih Pak. Ibu-ibu silakan satu pertanyaan lagi. Ya. Untuk terapis apakah harus laki-laki dengan laki-laki? Kalau kita misalnya mau berada di situ, kita perempuan atau tidak? Ya. Karena ada hubungan arus. Baik, pertanyaan yang bagus Bu ya. Ibu itu kan pakai sarung tangan, itu tidak langsung berhubungan dengan kulit pasiennya gitu kan. Cuman agak kita kalau sarung tangan saja kita tempelkan ke badan itu harus tidak akan masuk gitu kan. Cara masuk harusnya seperti apa? Intinya darurat silakan. Kalau tidak darurat ya mungkin kita pun paham lah gitu kan. Kita oper ke tempat yang lain. Oh ini ada di mana di Pinang. Tolong siapa gitu kan. Jadi biasanya kita di grup seperti itu. Jadi misalnya oke ya, kita lanjutkan Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Pak Indra, Oh, iya silakan Pak. bioelektrik ini aman untuk jantung. Nah, ya. Untuk semua penyakit gitu kan, untuk semua penyakit ini aman gitu kan. Nah, cuman nanti kan ada istilahnya saat-saat yang tidak bisa diterapi seperti apa gitu kan. Ada saatnya gitu kan. Nah, nanti kita masuk di materinya nih Pak. Jadi ada istilahnya garis kitabnya mungkin seperti ini ya tidak bisa. Nanti kita ada di materi kita nih Pak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kaidah titik bioelektrik ini seperti apa? Jadi untuk tadi yang abang tanyakan gitu kan, bagaimana seperti sakit gigi? Kalau bioelektrik ini tinggal kita tempelkan, sakit gigi kita tempelkan saja di sini, di daerah pipinya. Sakit kaki ya kita tempelkan di sini gitu kan. Jadi terus terang kalau saya pelajari dengan ilmu keilmuan lain, bioelektrik ini sangat-sangat simpel gitu kan. Mana yang sakit kepala, ya kita tempel di dekat-dekat daerah kepala. Sakit apa? Sakit lutut, ya kita pegang lututnya gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak harus belajar titik meridian apa kecuali misalnya yang nomor 2 kita tahu metode pengobatan lain. Kita belajar akupuntur, saya tahu nih titik akupuntur yang ini. Silakan kita fokuskan di titik akupunturnya. Cuma kalau kita tidak tahu, ya udah kita langsung saja pegang titik yang sakitnya, gitu kan. Nah, jadi kita pakai yang titik sakit silakan, titik pengobatan lain kalau kita paham silakan. Kalau memang kita ada keilmuannya. Nah, yang lebih bagus lagi, yang nomor 3 sapu jagat. Maksudnya sapu jagat ini semua badan ini kita pegang semua dulu. Jadi sama dengan keilmuan tokok punggung, ini semua dulu kita pegang, tangan, badan, kaki, kepala. Silanya kita pegang sekitar 15 menit biar sel-selnya bagus, baru nanti fokus setengah jamnya, baru kita ke titik sakitnya Pak. Ini sakit apa nih? Asam urat sakitnya di sini. Nah kita lamakan pegang di sininya gitu kan, sakit di kakinya atau sakit di sini di pinggangnya karena dia saraf jepit. Nah jadi baru kita
fokus ke titik sakitnya. Jadi seperti ini ya, 3 poin ini. Titik sakit silakan, cuman kalau pertama-tama disarankan kita sapu jagat dulu, pegang dulu semua badannya, kita perbagus dulu. Karena gini Pak, kita belajar pengobatan ini bisa jadi kita mengobati sakit gigi, ternyata kita ada sakit mah bisa juga sembuh. Oh kita sakit sakit jantung, ternyata ada penyakit lainnya, ginjal kita sakit. Oh ternyata ginjal kita juga, batu ginjal juga bisa terobati. Jadi makanya kenapa kita pakai sapu jagat gitu kan? Jadi kita bukan hanya mengobati satu penyakit saja, semua penyakit bisa kita obati dengan sapu jagat ini gitu kan. Makanya kita sapu jagat dulu semua. Untung-untung gitu kan. Kadang kan kita ada yang rumah sakit kan nggak mau, dicek up kan nggak mau, ternyata kan kita ada sakit gitu kan. Nah otomatis dengan kita melakukan sapu jagat ini, ya mudah-mudahan penyakit kita ini bisa terobati juga gitu. Coba ya. Oke, mungkin saya minta 2 pertanyaan lah sebelum kita masuk ke ada teori metodenya ya. Silakan 2 pertanyaan. Ibu ada pertanyaan? Ya silakan Ibu. Maksudnya apa, rusak alatnya? Iya. Kalau ya silakan. Kalau alat ya, namanya alat pasti ada masa rusaknya gitu kan. Semakin kita pakai, mungkin ada yang ketarik, ada yang mungkin anak yang main-main gitu kan. Kita kan kadang kita taruh kan, taunya anak yang tarik-tarik gitu kan. Nah, jadi kalau alat ini ya selama kita jaga, ya insya Allah mungkin cukup lama lah gitu kan, bisa setahun ataupun lebih. Cuman kalau kita pasien banyak ataupun kadang kita simpan juga tasnya kurang rapi, ini kan bagusnya kan seperti ini kan. Cuman kadang kita males kan ya, kita ngumpul-ngumpul aja, udah masuk ke tas. Akhirnya kan ada yang ketarik-tarik, ada yang bagian yang mungkin yang terkelopek, kita kan tidak tahu. Ini kan kabel ya Pak ya, bisa jadi kabelnya agak putus gitu kan. Jadi kalau ini saya sarankan memang jangan perbaikan sendiri kalau memang rusak. Kalau memang rusak ya pesan aja lagi gitu kan. Karena ya alat ini ya cuman memang kita harus melalui Batam, bisa juga cuman nanti kalau kita udah banyak, karena kalau pesennya dikit-dikit kan kita dari Jogja sana gitu kan. Jadi bagusnya kita sama-sama, kalau pesen langsung 20 langsung kita stok gitu kan. Yang kedua tadi apa Bu? Iya. Kalau tergantung penyakitnya ya. Kadang kan ada yang sakit ini, sakitnya sudah sangat-sangat parah gitu kan. Bisa dia sampai 1,5 jam gitu kan. Cuman kalau kita sama kawan kan, kadang sambil di kedai kopi ya kita iseng aja, kita terapis saja sakit giginya 15 menit pun bisa sudah menyembuhkan gitu kan. Jadi silakan, cuman kita bagi waktunya. Sapu jagat dulu mungkin 15 menit atau 20 menit, kita pegang semua, baru nanti fokus ke titik sakitnya sekitar 30 menit. Jadi anggaplah kalau rata-rata pasien itu ya sekitar 45 menit, ya seperti itu Bu ya. Kita sapu jagat dulu, baru ke titik fokus sakitnya gitu kan. Oke, Bapak-bapak. Ya. Masalah alat untuk bisa itu, kan tadi Bapak bilang pakai uang ya. Ya, oke. Jadi
daun apa saja sudah saya coba, ya. Daun boleh, harusnya itu besar. Jadi kalau gua mungkin ada orang apalagi yang takut siapa, makanya diberikan sama yang tambah orang kan itu dia. Jadi gua untuk bikin besar harusnya dipakai daun, tapi kalau untuk daun harus area-area tertentu ini kita itu harus besar. Nah gitu. Ya, ya. Nah, nanti gini ya. Untuk tadi kan kita karena sudah sedikit menyambut dengan cara biar safety. Nanti kenapa harusnya ini bisa kita lemahkan? Karena yang positif itu nanti kita lapisi dengan uang. Kalau sudah kita lapisi dengan uang, cuman jangan uang yang baru Pak ya. Uang yang baru kan dia masih kering gitu kan. Bagusnya uang yang sudah lecak-lecak lah gitu kan. Jadi anggaplah sudah ada sedikit berairnya gitu kan. Jadi maksudnya kalau sudah kita gini Pak, nanti kalau satu masih terasa agak kuat, nanti kita lipat dua gini, ini sudah lemah arusnya gitu kan. Nah jadi sangat-sangat lemah nanti. Nanti kita praktek ya. Cuman ini secara gambaran saja gitu kan. Selain uang juga bisa kita pakai kertas nota yang merahnya, bukan yang putihnya kan ada dua rangkap gitu kan. Jadi kita pakai saja yang merahnya yang belakangnya. Jadi yang pas di positifnya yang akan kita injak kita lapisi gitu kan. Ya. Nah, ini ya. Jadi kan sebelum kita pakai ini nanti kita tes pen dulu mana yang positif, mana yang negatif. Nah, ini kan positif gitu kan. Ada apinya gitu kan. Ini wajib ada ya. Ini negatif nih kan, tidak ada arusnya. Cuman kalau dua-duanya ada arus, nah ini yang kata saya, kita cari sumber colokan tempat lain gitu kan. Bisa jadi rumah kita bocor gitu kan. Nanti kok di sini hidup juga dua-duanya. Nah, rumah kita yang bermasalah gitu kan. Jadi nanti juga kenapa nanti kita lapisin biar mengurangi arusnya. Cuman kalau sudah terbiasa, ada juga kalau kawan-kawan pakai yang di Batam itu pakai pakai daun itu kan sedikit ya ada airnya gitu kan. Nah itu harusnya agak kuat gitu kan. Kalau yang baru-baru tidak disarankan. Cuman kecuali yang terapisnya udah semakin sering, silakan. Nah makanya kenapa kita nanti bagusnya entah seminggu sekali, 2 minggu sekali kumpul, karena itu kita membiasakan menterapi. Jadi apalagi yang ibu-ibu terus terang ya, nanti ibu-ibu nanti agak takut-takut gitu kan. Awal-awalnya pastinya harus itu ya lemah aja lah, kalau bisa dilipat 4 gitu kan, biar halus betul gitu kan. Cuman lama-lama kan semakin kita belajar, otomatis kita harus kuatkan arusnya gitu kan. Jadi istilahnya biar terbiasa. Jadi memang kalau belum terbiasa kan agak kagok, rasanya pun kurang nyaman. Cuman kalau sudah terbiasa rasanya pun enak gitu kan, tidak apa-apa lagi gitu.